Nah, dan saya persilakan. Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Saya apa ya? Kenapa hati Oke. mau mencurahkan hati? Ya, seperti biasa. Saya juga bingung ya mau cerita apa. Jadi saya cerita tentang saya diselamatkan aja. Nah, jadi dari mana ya? Oke, sebenarnya saya sih diselamatkan karena saya tinggal di panti ya. Jadi saya ceritanya dari pertama saya dibawa ke sini aja. Nah, waktu itu saya selesai SMA, sebenarnya nggak ada rencana sih untuk karena saya kan Katolik, jadi nggak ada rencana mau masuk sekolah Kristen gitu. Kalau Katolik kan bilang Kristen Protestan. Nah, saya rencananya selesai SMA mau tinggal sama om saya untuk melanjutkan SMA, terus dibiayain sekolahnya. Terus nggak tahu gimana ceritanya, Injil Agus pas besoknya mereka mau berangkat ke RBC ya. Mereka bilang sih ada asrama, katanya asrama Kristen gitu. Dia cuma bilang gitu. Sebenarnya bukan saya juga yang mau dibawa, ada satu cewek cuman nggak tahu siapa namanya sama si Harry. Jadi sebenarnya mereka berdua yang mau dibawa sekolah ke RBC. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba besoknya berangkat sebenarnya. Terus dari keluarga ceweknya bilang kalau dia batal berangkat, dan langsung aja kepikiran dari om saya, papanya Harry, nelpon saya karena kami barengan ujian SD-nya, kami mau masuk ujian SMP, kami masuk SMA. Terus ditelepon katanya besok berangkat, dan saya juga nggak tahu apa-apa, nggak tahu saya mau dibawa kemana. Orang tua saya bilang katanya pokoknya kamu sekolah, itu sekolah bagus, katanya asrama Kristen. Dan saya juga nggak ngerti Kristen itu apa, karena yang saya tahu setiap hari kebaktian di Katolik datang duduk cuman ikut-ikutan terus habis itu pulang. Nah, setelah itu saya hari ini pas ditelepon langsung siap-siap berangkat ke kampungnya Harry. Dibawalah sama penginjil Agus ke RBC. Sebenarnya rencananya bukan ke Jakarta ya, katanya di RBC karena lagi buka sekolah SMA baru. Ternyata setelah sampai di RBC, ternyata penginjil Agus salah ini, informasinya salah. Sebenarnya bukanya tahun depan, bukan tahun ini. Jadi nggak tahu gimana, saya juga nggak tahu ceritanya gimana. Saya cuman ikut aja, mungkin dia telepon orang tua saya, mungkin cuman nggak ada omongan apa-apa. Intinya katanya saya ikut aja, nggak usah ngomong apa-apa, dia diam aja. Intinya pokoknya sekolah. Ya udah, saya juga senang kan. Sebenarnya saya juga mau ikut pergi meskipun saya nggak tahu apa-apa dan nggak tahu saya mau dibawa kemana. Dalam hati saya sih mungkin saya akan dijual. Tapi saya pikirnya nggak apa-apa kalau saya dijual, mungkin jadi pembantu, intinya sih digaji. Nah, saya dibawa dan berangkat ke bandara. Saya juga bingung karena belum pernah lihat bandara kan. Jadi saya bingung, saya cuma diam aja bawa tas saya, cuma satu tas kecil karena berangkatnya kan kaget. Jadi saya cuma bawa ya pakaian saya seadanya. Kebanyakan sih pakaian saya sobek-sobek, nggak sempat dijahit. Jadi saya bawa seadanya aja. Katanya nggak apa-apa, nanti di sana ada pakaian. Udah saya bawa aja. Sampai di singkat cerita sampailah di sini di depan, kata penginjil Agus, tunggu dulu ya. Ya udah, saya tunggu di depan di lobi, saya tunggu. Terus tiba-tiba dia masuk sama Harry. Ya saya tunggu lah, saya nggak mau masuk kan. Katanya asrama bukan panti asuhan, tapi itu tulisnya panti asuhan. Ya saya nggak mau masuk sampai dia bolak-balik panggil, kok masuk, ini kan panti asuhan. Saya bilang bukan
asrama. Terus dia bilang nggak apa-apa, kita tunggu aja. Saya ikut masuk. Pertama kali saya ketemu mami ya. Pertama kali lihat mami, saya takutan lihat muka mami. Karena dia lihat saya kayak gini dan gitu. Terus saya masuk dalam hati nggak apa-apa, cuma sebentar. Ternyata penginjil Agusnya pergi ke tempat istrinya, Kak Susan di kosannya. Saya ditinggal sama Heri di panti. Dia juga nggak bilang apa-apa, nggak bilang menetap atau kita bakalan ke tempat lain, nggak ada bilang. Intinya dia pergi, dia menghilang selama seminggu. Dan saya di panti, saya kebingungan, saya cuman hidup saya kayaknya ikut-ikutan aja. Kalau mereka ketawa saya teriak apa, terus sampai mau makan aja saya bingung sebenarnya saya mau dibawa kemana. Sampai-sampai saya dibully sama anak-anak, mereka tahu katanya saya nggak ngerti cara makan, nggak ngerti makan ayam. Padahal juga kita di kampung juga banyak ayam kampung. Jadi ya udah, saya juga bingung. Saya juga karena bingung kan mau nunggu sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Saya bingung-bingung dan masih nunggu kedatangan penginjil Agus. Ya saya sementara aja dalam hati saya, ya udahlah saya ikut-ikutan aja. Terus chapel paginya saya terlambat karena kan saya nggak ngerti chapel itu di mana. Jadi saya muter ke sini, saya nggak ngerti nyari pintu di mana. Saya cari di gereja, bunyinya kok di sini tapi ada kaca. Jadi saya takut, saya nangis dulu. Terus kebetulan juga ada yang namanya Jelina ya, dia juga ini, dia bilang kamu ngapain ke gereja? Nggak tahu, masuk lihat mana, pintunya banyak banget. Terus akhirnya ya udah dia bawa duduk. Nah pertama saya dengar khotbah masih ikut-ikutan lah. Terus di gereja saya dengar khotbah, Pak Suhento bilang katanya Kristen yang lain itu tidak mengajarkan pengajaran yang alkitabiah. Ya dalam hati saya ya bodoh amat, saya juga nggak ngerti. Terus pas sampai dia bilang Katolik itu sesat, di situ mata saya langsung terbuka dan saya berpikir kok dia bilang ke orang tua ini bilang Katolik sesat, emangnya kenapa? Di situ saya mulai berpikir kayaknya saya harus dengar nih penjelasan dia biar nanti saya bisa kasih tahu sama orang-orang Katolik kalau yang jelek-jelekin Katolik. Oke, saya dengarin terus akhirnya lama-lama malah saya ngerti jadinya. Bahkan awal saya datang saya nggak ngerti cara buka Alkitab sama sekali karena di gereja Katolik nggak pernah buka Alkitab ya. Jadi kalau orang buka Alkitab, saya cuma liatin Alkitab saya, tunggu orang samping saya ini buka, saya ikutin pelan-pelan cara buka Alkitabnya. Nah lama-lama saya sendiri juga malu kan, jadi saya juga belajar dan Cevina juga ajarin sedikit-sedikit, dia bilang harus belajar dan saya juga dia antar di sekolah minggu, dia antar saya di kelas remaja yang waktu itu sama mereka Eliana, Jennifer di kelasnya Pak Andrew. Nah di situ juga banyak diajarin sama Pak Andrew gimana caranya. Dia sih cara ngajarnya bagus, makanya saya jadi mau ikut, jadi mengerti. Jadi karena dia tahu ada anak yang baru, dia nggak bahas doktrin dulu, jadi dia bahas gimana cara jadi anak yang baik, anak yang taat sama orang tua meskipun kalian tinggal sama orang tua yang jahat, misalnya sejahat apapun orang tua ataupun sampai tidak menganggap kalian sama sekali sebagai anaknya gitu. Nah waktu itu saya baper sih waktu dia karena dalam pandangan saya itu mami itu jahat banget, suka bentak anak-anak. Jadi di situ saya nangis ya, makanya saya duduk paling depan terus tapi saya nunduk terus karena setiap kali Pak Andrew khotbah saya nangis, cuman saya tahan terus saya karena saya juga rasanya pengen pulang, kayak di sini juga kebingungan, orang baru sendiri kayak aneh sendiri rasanya, pengajarannya juga aneh baru. Jadi
lama-lama saya juga mikir kalau saya pulang nanti mama saya yang malu karena saya mau pergi ke sini sama penginjil Agus karena ada di suatu waktu pas kebaktian hari Minggu ya, ibadah Minggu pagi kalau di Katolik misa. Di situ mama saya itu bukan orang yang sehat, dia sering sakit jadi dia jarang keluar rumah kumpul sama ibu-ibu yang lainnya ataupun ngomongin tentang apa gitu atau ngomongin kehidupan orang lain, dia paling nggak suka. Jadi kalau diajak pergi dia juga nggak mau. Nah, hari Minggu itu saya pergi, mama saya nggak pergi. Terus sepanjang sebelum kebaktian sampai mulai saya cuma dengerin kalau mama saya dijelek-jelekin, katanya kurang pergaulan, terus penyakitan, pokoknya banyak sekali yang ibu-ibu cerita tentang mama saya. Jadi dalam hati saya berdoa sih, meskipun biasanya kan orang kalau Katolik berdoa pasti tanda salib dulu, tapi saya spontan aja, saya berdoa dalam hati saya bilang, ya Tuhan, kemana aja lah saya pergi, yang penting saya ketemu pengajaran tentang Tuhan Yesus yang baik, bukan kayak yang di sini. Kalau kebaktiannya ibu-ibunya cuma bisa jelek-jelekin orang, pokoknya orang yang nggak mau gabung sama mereka, nggak mau ikut jelek-jelekin orang, itu yang jadi korban nanti yang mereka jelek-jelekin. Jadi setelah saya ingat-ingat, ternyata saya pernah berdoa kayak gitu. Saya bilang kemanapun saya dibawa, setelah saya mikir juga, akhirnya saya ketemu kebenarannya di Grafik. Karena itu juga sebenarnya saya pernah berniat mau pulang ke Kalimantan karena saya ngerasa di sini tuh nggak enak, terus semuanya kayak serba keras kehidupannya, beda kayak waktu di rumah sama orang tua kan, nggak kayak dididiknya di sini lebih keras lah intinya. Apa yang kayak kita harapkan, sebenarnya harapan saya keluar, intinya ada orang yang bisa mengajarkan saya tentang bagaimana cara menjadi orang yang dewasa, hidup dewasa. Karena papa saya orangnya pemabuk, jadi dari kecil jadi dari kecil saya dituntut harus ngalah terus dari orang tua saya, karena saya punya kakak satu cewek, abang satu, sempat mau jadi bungsu si saya. Jadi mereka setelah SMP ya, apa-apa selalu semua kebutuhan mereka berdua yang harus dipenuhi, karena kata papa saya, karena dari kecil saya terlalu dimanjain kan. Tapi saya nggak pernah sadar kapan, ya mungkin waktu saya bayi mungkin, tapi katanya saya paling dimanjain, jadi pas besar nggak boleh dimanjain lagi kan. Terus kalau Natalan yang dibeliin pakaian, kakak saya sama abang saya katanya saya masih kecil nggak boleh pakai yang bagus-bagus. Oke, saya ngalak. Pas saya SMP, kakak sama abang saya sekolah di masing-masing sama keluarga. Pas SMP saya pikir kan saya udah ngalak pas mereka SMP. Jadi mereka SMA, ternyata kebutuhan SMA lebih besar lagi. Jadi saya harus ngalah lagi katanya, karena saya SMP di rumah, mereka tinggal sama orang, dan mereka SMA. Kalau dikirim uang mereka semua kekayaan mereka. Jadi di situ juga saya merasa itu juga yang mendorong saya mau pergi dari rumah ya, karena kayak rasanya nggak adil. Jadi yang disuruh-suruh terus saya, yang dibentak-bentak papa saya, terus bahkan papa saya setiap kali dia marah dia selalu tarik parang, dan mama saya terus yang ambil parangnya. Dia benar-benar udah tarik parang yang panjang yang besar itu. Terus mama saya bilang kalau memang mau bunuh orang atau mau tebas orang biar saya aja dulu. Tapi karena itu sih nggak pernah sampai benar-benar mama saya kayak mau bakar rumah orang, pengen ini pancung leher orang, nggak sampai juga, karena mama saya bilang sebelum orang lain yang mati saya duluan. Ya, benar-benar mama saya benar-benar di mata parangnya mama saya kasih kepalanya. Jadi di situ juga sampai mama saya ambil. Nah, jadi kehidupan saya dari saya mau masuk remaja sampai saya selesai SMP, jadi kehidupan saya kayak gitu terus.
Jadi hampir setiap malam saya di tempat tidur lutut saya gemetar terus karena papa saya setiap kali pulang langsung tendang pintu, ambil bensin segala macam. Dan setiap malam mama saya pasti teriak-teriak, nangis-nangis, larang dia supaya nggak sampai keseret itu. Pokoknya kehidupan yang saya hadapi seperti itu. Jadi saya juga pengen pergi waktu itu karena berharap supaya saya bisa kayak dididik, karena kan kalau kita nonton TV kan, kita lihat orang tua kayak bapak sama anak ceweknya akrab banget, jadi dididik dengan baik. Jadi saya lihat di TV beda banget sama kenyataan. Kalau dibandingkan sama bapak saya yang kayak gitu, yang keras dan orangnya kecanduan alkohol, selain beli arak terus dia juga beli rokok terus banyak-banyak sampai utang numpuk cuma untuk beli arak sama rokok. Jadi dia menuntut anak-anaknya untuk jadi anak yang baik, anak yang gak hancur lebur kayak anak yang lain, tapi dia sendiri gak kasih contoh. Dan itu sih tersimpan di hati saya bahwa saya nggak mau tinggal sama bapak saya lagi karena dia nggak pernah nganggap saya anak. Bahkan dia pernah bilang kalau mama saya hamilin saya itu dari setan, bukan dari dia. Karena di rumah yang berani lawan bapak saya, yang berani kasih tahu kalau arak itu nggak bagus, terus sampai saya kumpulin sama arak saya lempar di depan dia, cuman saya yang berani. Makanya dia bilang, saya bukan anak dia, saya anak setan. Mama saya hamil dari setan. Mulai dari situ saya merasa kalau saya udah dibohong bapak saya. Dari situ niatnya pengen pergi terus, akhirnya disampaikan juga. Makanya saya berpikir waktu saya pergi, mau saya dijual jadi pembantu kayak apa segala apa, yang penting saya nggak hidup sama bapak saya yang nggak pernah menganggap saya. Sebenarnya pengen kan sebagai anak, pengen dianggap sebagai anak, pengen kayak orang lain, dikasih uang jajan kalau sekolah gitu kan, kayak disayang. Kalau itu enggak, mereka selalu bandingin katanya waktu saya kecil, yang saya nggak pernah tahu kapan itu. Pokoknya waktu saya kecil saya paling dimanja. Jadi di dalam kesadaran diri saya semenjak saya besar, kayaknya nggak pernah ya mungkin ya dimanjanya pas saya nggak sadar aja. Jadi itu sangat-sangat mendorong saya untuk pergi jauh dari rumah. Akhirnya ya doa spontan saya juga terkabul ya. Di sini saya banyak belajar juga dengan khotbah, dan waktu itu pergumulan juga karena saya juga orangnya malu untuk ini karena saya baru kan, jadi malu mau maju ke depan. Sebenarnya udah lama saya pengen maju setelah saya mengerti mau menyatakan iman, tapi saya masih malu. Akhirnya di hari Minggu pas saya maju ke depan itu untuk menyatakan iman saya sengaja duduk paling depan supaya saya bisa cepat-cepat maju. Nah akhirnya saya duduk paling depan, dan hari itu kesampaian untuk menyatakan isi hati saya bahwa saya sudah diselamatkan, saya percaya Tuhan Yesus. Dan setelah itu saya akhirnya lega rasanya, dan pikiran saya ya ternyata mau keluarga kita di dunia ini peduli atau tak peduli, ya yang penting kita hidupnya benar terus udah diselamatkan. Mulai dari situ saya nggak terlalu terbeban dengan kehidupan mau disayang atau nggak disayang sama orang. Intinya di pikiran saya hidup, saya mengenal kebenaran, terus saya mau belajar terus tentang firman Tuhan. Makanya setelah selesai SMA banyak tawaran beasiswa untuk anak-anak panti, ada sekolah musik, cuman harus ikut mereka kayak pergi konser untuk ini kumpulin dana-dana untuk keperluan-keperluan, tapi untuk kuliah musiknya dibiayain. Saya pernah sempat tergoda sih pengen ikut, cuman akhirnya saya berpikir lagi tentang semua hal yang udah pernah saya alamin dan gimana saya bisa diselamatkan. Akhirnya selesai SMA saya bilang sama mami,
saya nggak mau terima semua tawaran tentang beasiswa setelah saya selesai SMA. Akhirnya setiap ada tawaran, mami selalu ingatin saya kalau saya janji mau kuliah jadi hamba Tuhan. Jadi itu terus yang mami kasih tahu sama mereka kalau saya nggak mau kuliah yang lain, mau kuliah hamba Tuhan. Akhirnya selesai SMA saya ke RBS untuk kuliah. Ya begitulah ceritanya saya diselamatkan. Amin. Amin. Pertanyaannya, saya masih, kamu kangen mamamu nggak? Kalau dulu sih kangen banget, cuman sekarang ya bisa sih tahan.